Halo semua, di video kali ini saya ingin membahas tentang kenaikan harga BBM yang naik nggak cuma Pertalite, tapi juga solar dan bahkan Pertamax gitu. Nah, sekarang dengan segala pro kontranya itu sudah terjadi. Ya, kita mau protes, mau berdebat, ya, di sosmed sampai saling membela, menyerang satu sama lain, bahkan ikut-ikutan demo. Menurut saya itu terus terang ya pendapat pribadi ya, itu buang-buang energi aja. Buang-buang energi, menguras emosi dan belum tentu juga dapat hasil yang kita inginkan. Belum kalau yang ikut demo nanti demonya anarkis, kena timpuk batu gitu kan. Nah, itu kan juga gak bagus. Nah, jadi menurut saya sebaiknya kita berfokus pada bagaimana mengelola keuangan pribadi kita. Nah, ada 2 poin. Kita bisa memilih untuk meningkatkan penghasilan atau menurunkan pengeluaran. Tentu kalau bisa dua-duanya itu bagus. Tapi kalau misalnya hanya salah satu, apa yang kira-kira bisa dilakukan? Ya, ini beberapa tips yang bisa saya bagikan. Pertama, kalau meningkatkan penghasilan itu sulit, Bapak Ibu. Ya, lebih sulit daripada motong pengeluaran. Ya, kalau motong pengeluaran kan misalnya di rumah ada langganan internet, ya tinggal kita cut saja gitu kan. Kita pakai internet di handphone aja, nggak usah pakai wifi. Itu sudah penghematan. Tapi kalau meningkatkan penghasilan kan susah, ya. Nah, kalau kita kerja di perusahaan yang benar, ya benar itu dalam artian dia punya omset bagus, setiap tahun juga tumbuh, biasanya akan ada kenaikan gaji. Ya, syukur-syukur mungkin masih ada bonus atau apa di luar THR. Nah, jadi kenaikan gaji dari perusahaan ya itu harusnya bisa menjadi momentum kita mendapatkan kenaikan penghasilan. Ya besar kecil ya tergantunglah kinerja perusahaan, kinerja kita sendiri dan lain-lain. Nah, jadi itu meningkatkan penghasilan. Tapi sebetulnya di zaman yang serba digital ini, Bapak Ibu, cari uang tambahan itu ya menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena bisa kita kerjakan sambil online gitu ya. Kadang-kadang yang kita butuhkan hanya action untuk memulai, ya, ketekunan untuk mempertahankan usaha itu, ya, dan kemudian bersabar menunggu waktunya. Ada kerjaan tambahan yang bisa didapat, kita cuma modal tenaga doang gitu. Misalnya habis kerja jam office gitu ya, pulangnya ada yang nyambi jadi ojek online. Itu ada, saya tahu. Cuman apakah banyak apa enggak, ya I don't know. Itu kan sekalian pulang gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang mungkin di sosial media atau di e-commerce. Jual ini, jual itu, jadi dropshippers gitu ya. Jual handphone, jual apa. Nah, itu bisa seperti itu. Bukan jual barang kita sendiri ya, tapi kita jadi reseller. Banyak kok menawarkan reseller-reseller seperti itu. Atau kalau mungkin yang sosmednya bagus. Kalau sosmednya bagus, atau YouTube-nya subscribernya mulai banyak gitu kan, mungkin dia berharap dapat endorse atau dapat iklan dari YouTube. Nah, hingga menurut saya investasi di pasar modal. Jadi dana-dana yang kita dapat setiap bulan, yang kita tabung di reksadana, yang kita investasikan di saham, di obligasi, itu juga adalah penghasilan tambahan. Ya, mungkin ada yang suka kalau taruh di reksadana untung digulung terus. Ada juga yang kalau untung diambil keuntungannya. Tidak apa-apa. Manapun itu sebetulnya adalah penghasilan tambahan. Jadi penghasilan tambahan itu sebetulnya ada banyak cara di zaman sekarang ini. Ya. Nah, bagaimana dengan pengeluaran? Ya, menurunkan pengeluaran seperti pembahasan saya di awal tadi tidak sesusah kita mau menaikkan penghasilan. Karena kita investasi di pasar modal emang langsung untung. Ya, kalau masuk pas indeksnya lagi naik. Indeksnya kalau pas lagi turun juga ada gitu kan. Nah, kemudian kita kerja misalnya bikin sosmed, emang langsung menghasilkan? Belum tentu loh. Mungkin harus cukup lama dulu dan kadang-kadang kalau kita effortnya kurang ya atau segmennya salah, caranya kurang tepat, bisa aja juga nggak ada hasil. Nah, jadi tidak gampang juga gitu ya. Nah, kalau menurunkan pengeluaran itu menurut saya sangat mudah untuk orang yang boros atau suka pamer gitu ya. Karena kalau dia boros atau suka pamer, dengan mudah kita bisa cut banyak penghasilan yang banyak pengeluaran yang sebetulnya tidak perlu. Nah, jadi contoh misalnya,
Kalau Anda tinggal di kota besar ya pengalaman saya juga, saya tinggal di Jakarta seperti itu. Eh, Kalau ke mall, ya Anda datang ke mall, ya ada orang datang ke mall untuk kerja. Mungkin ada marketingnya di sana, ketemu klien gitu. Tapi banyak juga orang datang ke mall itu konteksnya dia itu seperti jalan-jalan sama keluarganya, sama pacarnya atau sama temannya, ada film baru gitu. Apakah pengeluaran kita hanya sebatas nonton film? Tentu tidak. Kamu jalan-jalan-jalan lihat, ada promo, ada baju, sepatu, tas, jam yang Anda suka. Ya, tiba-tiba di tengah lagi ada pameran. Pamerannya ini, wah kita pengen coba. Dan kemudian pas nonton, ya katakan saya fokus hanya nonton, saya nggak mau lihat kiri kanan. Pas kita sudah beli tiket, ditawarin sudah mbak-mbak sebelahnya, popcornnya, minumnya, itunya. Jadi sekali datang ke mall itu pengeluarannya tidak sedikit. Dan menurut saya ya mungkin pengalaman saya sekali datang tuh kita sudah ngomong ratusan ribu. Bisa mungkin 100, 200, 300 bahkan lebih. Pulang-pulang mampir toko buku, lihat ada buku yang bagus, mungkin kita beli. Pas kita beli buku, sebelahnya ada aksesoris, ada apa. Jadi memang mall itu dibuat supaya kita berbelanja. Tidak ada yang salah dengan itu sih. Tapi mungkin untuk Anda yang ingin mengurangi pengeluaran, bisa mengurangi frekuensi datang ke mall. Ya. Nah, langganan televisi, video on demand juga sama. Ya, saya nggak tahu Bapak atau Ibu, tapi saya rasa sebagian besar orang sudah kembali ke WFO, work from office. Hari ini saya juga sudah meeting dengan satu grup 7-8 orang, seperti itu. Jadi kalau kita langganan televisi mahal-mahal di rumah, langganan video on demand, ya mungkin seperti HBO, Netflix, Disney, sekarang kan makin banyak ya. Dulu kan cuma HBO doang. Wah, sekarang ada video.com apa-apa gitu. Dan masing-masing kayaknya hebat gitu, punya satu show atau satu yang berbeda. Misalnya ada yang pegang siaran sepak bola, ada yang mungkin cuma khusus film Game of Thrones yang terbaru, ada yang nanti film Disney yang terbaru, seperti itu. Nah, jadi masing-masing itu kadang-kadang kalau di total-total jadi banyak juga gitu. Apalagi kita kan bayarnya nggak cuma 1 bulan, tapi berbulan-bulan. Episode itu kan tidak habis 1 bulan aja. Nah, jadi itu sebaiknya bisa kita evaluasi kembali, apakah masih perlu gitu. Nah, kemudian belanja online yang non kebutuhan. Ya, belanja online tidak ada yang salah, ya itu kan memudahkannya. Tapi kadang-kadang belanjanya banyak yang bukan kebutuhan pokok, bukan hal esensial gitu. Hobi sama self reward atau healing yang boros. Kena marah sedikit ini. Kemarin saya nonton tadi IG siapa ya? IG atau di Kompas atau di mana atau televisi gitu. Jadi dia menceritakan generasi eh, generasi milenial yang Z gitu, yang terbaru mungkin kelahiran tahun 90 atau 2000-an. Baru masuk kerja, dikasih shift agak panjang, tiba-tiba datang resign, kemudian bilang mau healing 29 hari ke Bali. Ya, kadang-kadang sudah tak tahu. Ya, mungkin memang dia dari keluarga kaya raya sekali, tidak butuh uang gitu ya. Tapi masa cuma disuruh kerja shift agak panjang saja sudah harus healing 29 hari di Bali. Ya menurut saya itu bisa kita lihat kembali. Kadang-kadang masalah mental juga sih. Ya. Kalau kurang tough ya begitu. Mungkin harus lebih lebih tough lagi, harus lebih diasah sama kesulitan-kesulitan gitu. Nah, kebiasaan merokok, menurut saya merokok sekarang mahal loh di Indonesia. Satu bungkus itu sudah mungkin 25, 30, bahkan 40 ribu. Artinya sebatang itu sudah berapa ribu. Jadi kamu tidak merokok misalnya 2 batang sehari saja, sudah hemat mungkin bisa 10 ribu atau berapa. Saya nggak merokok, jadi saya nggak tahu harganya. Nah, jadi itu sudah setara dengan bensin 1 liter. Jadi 2 batang rokok itu sama dengan bensin 1 liter. Nah, jadi saya yakin item-item di atas ya, itu kalau kita mau lihat kembali, itu pasti bisa uh, bisa kita kurangin. Dan saya yakin kalau kita kurangin, jangan-jangan yang dihemat lebih banyak daripada kenaikan harga BBM. Nah, kemudian bagaimana Pak kalau saya pas-pasan Pak? Pengeluaran saya Pak, aduh Pak, mana ada boro-boro ke mall atau apa. Semuanya sudah demi anak, demi uang sekolah. Itu pun masih harus ngutang. Balik kampung aja ngutang.
keluarga mau nikah ngutang juga, apa-apa ngutang, sudah pas-pasan semua. Oke, kalau memang karena penghasilan pas, pengeluarannya juga memang yang sudah esensial gitu ya, ya saya akui itu memang berat gitu ya. Kita semua pernah, ya mungkin nggak semua ya, tapi beberapa banyak dari kita termasuk saya sendiri juga pernah memulai dari bawah. Kalau penghasilan kurang ya memang susah, mau beli itu mau beli ini nggak ada gitu. Nah tapi saya sih yakin ya, kalau ibadah sama usahanya jalan bersamaan, konsisten, tekun, ya, dan kita tetap di jalan yang benar ya, jadi tidak bisnis yang aneh-aneh, yang melanggar hukum atau apa. Semua atau banyak dari kesulitan itu ada jalan keluarnya. Ya, jadi penting untuk punya mental pemenang, mau kerja keras. Itu yang saya belajar dari sekian tahun saya berkarir, kerja sama orang sampai sekarang seperti itu. Atau yang punya usaha sendiri, pengusaha yang saya lihat sukses itu eh, mental apa attitude untuk pemenangnya itu yang menentukan menurut saya. Nah, eh, jangan jadi loser ya. Yang taunya cuma ngeluh, salahin ini, salahin pemerintah, salahin ini, salahin itu. Ya, mungkin mereka punya salah ya. Tapi apakah dengan menyalahkan mereka terus mereka minta maaf antar uang ke kita? Ya. Itu cuma akan menjadikan Anda orang yang dilihat sebagai penggerutu, menyalahkan sana sini, tapi nggak lakukan apapun untuk memperbaiki gitu. Nah, jadi kita harus sadar tentang itu. Menurut saya loser itu tidak baik ya, baik untuk diri kita sendiri maupun orang-orang di sekelilingnya. Dan uh, tahun depan tuh tahun politik. Kalau kamu vokal tentang kejelekan ini, komplain sana sini di apa sosmed atau apa, itu kamu akan mengundang orang-orang yang mungkin sejalan dengan itu. Sehingga ya kita sudah berpikiran negatif, masuk lagi ke lingkungan orang-orang negatif, makin semakin negatif gitu. Kemudian politik juga akan memanfaatkan terutama oposisi. Jadi, oh yuk kamu ngeluh-ngeluh yuk ikutan demo aja yuk ini masuk ke grup itu. Begitu kita masuk ke grup-grup yang kerjanya cuma bisa mengkritik tapi tidak ada tindakan nyata, kamu akan semakin terjerumus dalam kehidupan seperti itu. Ya, jadi jangan sampai dimanfaatkan. Fokus benahin keuangan kita sendiri. Yang bisa meningkatkan penghasilan, lakukan. Kalau tidak bisa, kita cut pengeluaran. Semuanya berat, ya, ya sudah. Tapi itulah yang bisa kita lakukan. Banyak kok tips-tips perencanaan keuangan ya. Biasanya kalau saya ikutin dari dulu sampai sekarang mencatat pengeluaran. Karena dengan mencatat pengeluaran, kita jadi tahu kita uangnya habis kemana aja. Ya, banyak daripada orang-orang tidak tahu uangnya habis kemana aja. Eh, Kalau supaya gampang pakai kartu kredit itu juga tidak membantu Bapak Ibu. Kadang-kadang kartu kreditnya banyak, pas dirangkum sudah pusing gitu. Kemudian kalau kita sudah bisa mencatat pengeluaran, kita bisa buat skala prioritas. Ya. Mana pengeluaran yang perlu, mana yang enggak. Nah, untuk yang beruntung ya setiap bulan setelah pengeluaran masih ada sisa, tapi ada hutang, ya itu harus lunasin dulu hutang. Dari mana? Yang hutang yang bunganya paling tinggi. Hutang yang bunganya paling tinggi itu ya pinjol, kartu kredit. Apalagi hutang-hutang dengan yang tidak jelas itu. Itu lunasin dulu. Kenapa? Karena kalau dia memberikan bunga sampai dengan 20, 30, 40% setahun, pasar modal aja nggak bisa segitu. Pasar modal kasih fix 1 tahun 10% aja sudah dianggap berbahaya sekali. Resikonya tinggi. Apalagi Anda dengan sadar membayar bunga 20, 30, 40%. Daripada saya investasi pasar modal, saya pinjamin uang ke Anda aja, Anda mau kasih bunga 20%. Ya, jadi hutang yang bunganya paling tinggi dilunasin terus. Ya, tentu semuanya tidak mudah. Di tengah-tengah akan ada drama, akan ada bencana, akan ada apapun itu. Ya, ya kuncinya adalah semangat ya, usahanya tidak pernah berhenti. Dan ya kadang-kadang kalau sudah di-cut semua masih sudah nggak bisa cut lagi, berarti problemnya bukan di pengeluaran tapi di penghasilan kita yang kurang. Untuk itu kita harus cari jalan keluar. Nah, mau mengatur keuangannya masih ada uangnya dulu. Kalau nggak ada uangnya gimana mau diatur kan? Jadi penghasilan itu juga sangat penting. Nah, semoga nanti kalau ada demo-demo tentang BBM, silakan ya. Demo itu kan haknya warga, hak menyampaikan pendapat. Tapi tolong jangan nutup jalan, ya.
jangan bakar-bakar yang merusak properti orang, apalagi sampai anarkis gebuk-gebukan gitu. Sekarang semua orang itu sibuk cari uang, Bapak Ibu. Gimana caranya kita sudah pandemi bertahun-tahun, lockdown bertahun-tahun, ini saatnya cari uang. Ya kalau mau berdemo silakan, tapi tolong jangan merusak momentum pemulihan ekonomi ini. Karena ya, saya tidak melihat ada nilai yang positif dari situ. Kalau memang tidak puas dengan kebijakan pemerintah, jadilah pemerintah. Misalnya mencalonkan diri jadi anggota DPR apa DPRD. Setelah itu nanti di sana ya kamu yang ikut menentukan kebijakan. Kalau enggak belajar yang keras atau apa, masuk ke kementerian ya jadi PNS, di situ Anda lakukan menurut apa hal yang menurut Anda benar yang sesuai dengan peraturan. Nah, kalau sudah nggak ada uang atau nggak ada popularitas untuk jadi anggota DPR DPRD, mau masuk PNS juga mungkin umurnya sudah lewat, ya udah kerja yang benar, atur keuangan. Itu menurut saya itu yang bisa kita lakukan. Nah, semoga Anda semua berhasil mengatur keuangannya sehingga bisa melewati kenaikan harga ini dengan baik. Nah, semoga hari Bapak Ibu semua menyenangkan. Terima kasih.